Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Hamida Panjaitan dengan NIM 0113211001. Saya dari kelas Pengembangan Masyarakat Islam A semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hadis tematik, ciri-ciri metode hadis tematik, hadis tentang manusia adalah makhluk sosial, hadis tentang akhlak, hadis tentang perpecahan umat muslim, hadis tentang ciri-ciri orang munafik, dan hadis tentang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah merubahnya. Saya mengerjakan tugas ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester hadis tematik yang diampu oleh Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baiklah, langsung saja kita simak video berikut ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang hadis tematik, lebih baiknya kita lebih dahulu mengetahui apa itu pengertian hadis. Hadis secara etimologi berarti berbicara, perkataan, atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan, yaitu takrir. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan tentang hadis tematik. Hadis tematik atau disebut juga dengan hadis maudhu'i berasal dari kata yang merupakan isim maf'ul dari kata wado'a, yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Menurut Mustafa Muslim, bahwa yang dimaksud maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode dalam memahami hadis. Metode yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang metode maudhu'i atau tematik. Kata maudhu'i merupakan isim fa'il dari kata wado'a yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Tafsir maudhu'i sebagai salah satu metode tidak hanya berlaku dalam pemahaman Al-Quran, melainkan juga dapat diterapkan dalam pemahaman hadis. Jadi, metode maudhu'i hadis yaitu suatu metode menghimpun hadis-hadis sahih yang topik pembahasannya sama. Dengan demikian, hal-hal yang syubhat dapat dijelaskan dengan hal-hal yang muhkam. Dilihat dari sisi metodologis, tafsir maudhu'i hadis merupakan pengembangan dari penyelesaian ikhtilaf al-hadis. Hanya saja dalam tafsir maudhu'i ini, dalam proses pemahaman kasus atau tema tertentu, melibatkan semua hadis yang setema atau berhubungan dengan hadis. Ciri-ciri metode tematik yaitu yang pertama, menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Dan yang ketiga, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Baiklah, kita masuk ke dalam hadis yang pertama yang akan saya bacakan, yaitu hadis tentang manusia adalah makhluk sosial. Hadis yang akan saya bacakan ini berkaitan dengan silaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Shihab qala akhbarani an-nasu bin malikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah. Artinya, dari Ibnu Syihab dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin dilapangkan pintu rizki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari Sahih nomor 5986. Sebelum kita masuk ke hadis yang kedua, itu hadis tentang akhlak, lebih baiknya kita lebih mengetahui apa itu pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, tabiat atau perangai. Secara istilah, akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Langsung saja kita masuk ke dalam hadis yang kedua, yaitu hadis berkenaan dengan akhlak. Hadis yang saya bacakan kali ini yaitu berkenaan dengan akhlak kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi bin Amri radhiyallahu anhuma faqala ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu ubayyuka 'alal hijrati wa taraktu abawaya yabkiyani faqala rji' fa'ada haqquma kama abakaitahuma. Artinya, dari sahabat Abdullah bin Amir
radhiyallahu anhu. Ia bercerita, seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, aku datang kepadamu untuk berbayat hijrah dan kutinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasul menjawab, pulanglah, buatlah keduanya tertawa sebagaimana kau membuat mereka menangis. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya kita masuk ke dalam hadis yang ketiga, yaitu hadis tentang perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqtaraqat al-yahudu ala ihda aw sintaini wa sab'ina firqatan wa tafarraqat an-nasara ala ihda aw sintaini wa sab'ina firqatan wa taqtariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, umat Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Umat Nasara terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian kita masuk ke hadis yang keempat, yaitu hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi salasin iza haddasa kazaba wa iza wa'ada azalafa wa iza tumina khana. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3. Apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia mengkhianati. Selanjutnya kita masuk ke hadis yang terakhir, yaitu hadis tentang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah merubahnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sami Selanjutnya kita masuk ke hadis yang terakhir, yaitu hadis tentang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah merubahnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'aya minkum munkara falyaghayyirhu biyadi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa zalikal imani. Rawahul Muslim. Artinya, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka tolaklah dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Riwayat Muslim. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga menambah pemahaman teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.